jangan berbisnis saat Anda butuh. Dan memulai bisnis itu harus dari yang namanya keberanian. Ya. Nah, ini unik teman-teman. Ya. Kenapa kok Pak Hadi memilih salah satu bisnis Komunitas Yes? Halo Pak Andi, selamat datang ya. Terima kasih Pak Eni. Ya. Atas waktunya Pak Andi Ya, ya, thank you. bisa Sama-sama. hadir di YouTube channel saya guys. Ya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like juga ya dan share ke teman banyak orang. Oke gini Pak Andi, Pak Andi ini kan juga mentor saya ya di Komunitas Oke. Yes. Saya juga bersyukur teman-teman saya bisa dibimbing 5 tahun ini di Komunitas Yes juga bersama Pak Andi. Juga kita Ya. pakai Success Before 30 ya. Oke, Kita juga Success dibimbing, Before 30 ya. betul. Kita juga dibimbing oleh Bapak Chandra juga dan saya juga dibimbing oleh Pak Andi. Dan di sini kita ngobrol santai aja Pak Andi ya. Oke, santai. Ngobrol santai aja. Saya mau tahu kok Pak Andi ini kenapa? Dulu kan yang saya tahu Pak Andi, latar belakang Pak Andi ini kan bukan seorang pengusaha. Yes, Dan betul. orang tua kan juga bukan seorang pengusaha, Betul. juga pegawai ya. Ya, Tapi kok Nah, karyawan ya. Tapi kok Pak Andi memberanikan diri untuk menjadi pengusaha? Mungkin apa Pak alasannya Pak? Oke, ya memang thank you Pak Kenny ya sudah diundang ya. Silakan subscribe ya. Oke, jadi Pak Kenny sebelumnya saya memang tidak pernah punya cita-cita jadi seorang pengusaha. Cita-cita saya itu seorang dokter. Makanya kuliah waktu itu pengen jadi dokter tapi karena gak ada kesempatan jadinya apoteker. Dan kenapa disuruh jadi apoteker? Karena orang tua saya pengen saya bisa punya pekerjaan yang baik. Nah, karena orang tua saya 37 tahun itu bekerja. Nah, jadi gak ada figur pengusaha. Gak ada figur pengusaha di dalam keluarga saya. Jadi saya gak ada kepikiran pengusaha. Cuman yang membuat saya jadi pengusaha adalah satu, di tahun 2008 sebelum saya lulus kuliah, papa saya itu sudah pensiun. Betul. 37 tahun jadi karyawan, pensiun. Dan saya tahu kondisinya waktu itu uang sudah habis-habisan untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama saya dan kedua adik saya. Betul. Nah, disitulah saya berpikir bagaimana caranya bisa dapat penghasilan meskipun masih kuliah. Oke. Itu titik awalnya, Pak. Itu titik awalnya ya. Ya. Apa kendalanya Pak Andi setelah memulai memutuskan untuk menjadi pengusaha? Ya. Perasaannya gimana Pak? Atau derdek atau gimana pertamanya? Mungkin biasa nih untuk teman-teman awal kan kadang melihat kata bisnis tuh jadi pengusaha kan kelihatannya berat dulu kadang-kadang untuk dari teman-teman ya. Ya. Apalagi anak muda sekarang Betul. mau bisnis takut dulu Pak Andi. Betul. Nah, apa ada perasaan seperti itu Pak Andi? Oke, untuk awal tentunya pasti semua orang mengalami hal yang sama ya, karena ini dunia yang baru buat saya ya. Tapi yang membuat saya terus maju sampai hari ini karena itu kondisi yang kepepet, Kepepet. tidak ada pilihan. Mau gak mau yang harus saya lakukan waktu itu gak mungkin bekerja karena kuliah gak mungkin kerja kan. Betul. Kuliah aja cari sampingan. Sampingan yang saya bisa lakukan adalah ya berbisnis. Berbisnis Ya, banyak sekali bisnis yang sudah pernah saya coba dan hari ini yang saya tekuni adalah Komunitas Yes. Komunitas Yes. Ya. Nah, ini unik teman-teman. Ya. Kenapa kok Pak Hadi memilih salah satu bisnis Komunitas Yes? Nah, ini Oke. kan perlu apa ya? Satu alasan yang kuat pasti kan, Pak. Oke. Nah, mungkin bisa Wah, saya suka diceritakan kalau untuk ditanyain teman-teman. pertanyaan ini ya. Betul. Karena orang berbisnis itu kalau nggak punya alasan pasti akan mundur di tengah jalan. Pak. Betul. Ya. Sebelum saya bergabung di Komunitas ya, saya juga sudah punya beberapa kali bisnis, tapi bisnisnya bukan bisnis yang gede enggak. Namanya nggak punya background bisnis, makanya ikut-ikutan teman. Betul. Salah satunya jual markisa ya, sirup markisa saya jual, jadi reseller lah. Betul. Terus jual pulsa itu juga bisa dibilang reseller. Ya. Tapi kok saya bilang dengan modal yang cukup gede waktu itu, bagi seorang mahasiswa ya, jutaan rupiah itu termasuk gede Pak. Betul. Itu gak ada yang berhasil gitu loh. Malah dengar-dengarnya markisanya Rugi. banyak busuk juga ya. Busuk, expired dan rugi. Expired dan rugi ya. Nah, saya harus belajar, oh gimana caranya pengen jadi pengusaha tapi kok rugi terus. Alhasil saya karena pengen jadi pengusaha yang betul-betul pengusaha yang sukses, saya cari figur-figur orang yang sukses. Betul. Ketemulah seorang teman saya yang juga berbisnis. Dan saya dikenalkan sebuah majalah, ya karena pengen cari orang yang sukses, saya baca majalah itu. Betul. Dan ketemulah salah satu figur orang sukses kok di Surabaya juga. Nah, saya hobinya basket Pak Kenny. Betul. Saya main basket, kenapa ini jodoh mungkin ya? Betul ya. Kok ketemu orang yang wajahnya di majalah itu? Berarti yang Pak Andi main basket, Saya kok belajar ketemu yang di majalah itu iya, ya. Gitu. tapi saya masih belum yakin. Iya. Saya pulang, saya lihat majalahnya lagi. Loh, Betul. ini betul, ini orang yang saya main basket kemarin gitu loh. Betul. Nah, waktu saya main basket yang kedua, saya memberanikan diri untuk menyapa orang tersebut.
Oke. Dan beliau adalah Bapak Chandra Putra Negara. Luar biasa Nah, ya. itu singkat cerita. Yang belum subscribe SB30 Ya. silakan subscribe karena Anda bisa mendapatkan motivasi, betul ya Bang? Betul. Pengembangan diri kita bahwa Ya. kita tahu bahwa anak muda, atau kita nggak ngomong anak muda semua, Ya, semua orang betul, semua butuh orang. yang namanya motivasi, Betul. pengembangan diri, karakter dan sebagainya. Ya. Dan sudah berapa lama Pak di komunitas Yes? Baru 10 tahun. Baru 10 tahun Baru guys. 10 Berarti tahun ya. Anda yang ngomong bisnis susah 1 bulan, ya kan banyak ya. Betul. Anak muda ini 1 bulan, untungnya cuma 500.000, 1 juta. Aduh, bisnis ini kayaknya nggak cocok sama kita. Betul ya, banyak Betul ya. sekali. Nah ini Anda perlu tonton YouTube ini karena kisah Pak Adi menarik. Dia konsisten 10 tahun. Betul, 10 tahun. Pak, kalau konsisten 10 tahun, apakah pernah ada rasa bosan mungkin atau kayaknya saya keluar deh dari bisnis ini? Ada nggak perasaan seperti itu? Oke, orang yang berjuang itu pasti ada lika-likunya, ada naik dan turun. Tapi beruntungnya di komunitas ini ketika saya mulai down, itu ada mentor. Nggak ada mentor, betul. Jadi saya belajar dari banyak seminar ya. Salah satu mentornya Pak Chandra Putra Negara itu Datuk Dr. Andrew Ho ya. Ya. Kalau di luar sana banyak orang ngomong kamu gak bisa, kamu gak bisa, kamu gak bisa. Jadi mindset kita nggak bisa gitu. Iya, tapi karena saya bergabung di komunitas dan punya mentor, mentor tuh ngomong kamu pasti bisa. Ini kan kebalik Pak Gini. Ya betul. Nah itu yang buat saya Ya. akhirnya down, Mm-mm. naik lagi, semangat Ya. lagi. seperti Luar itu. biasa. Jadi Ya. it's all about mindset berarti Yes, ya. betul. Kalau kita yakin, kita semangat, pasti bisa. Ya. Anda juga pasti bisa. Ya. Jadi bukan kita aja, tapi bukan hanya Pak Andi aja yang bisa, tapi Anda juga pasti bisa. Kalau Anda Betul. memiliki satu mindset yang positif, betul, Betul. ya. Dan ini yang lagi viral nih guys ya. Mentor, Apa itu, Pak Kenny? mentor saya ini luar biasa. Jadi Ya, ya. di saat pandemi corona, Ya. ya kita tahu lah, kita baca berita dan sebagainya. Bahkan saya punya teman juga, Betul. wah susah sekali Pak Andi. Ya kita lihat kasihan juga. Ah, Kok perusahaannya ya ada yang bangkrut, ada yang rugi, bahkan dengar-dengar di berita utang bank ya pakai Ya. utang bank, nggak bisa bayar, terus pokoknya apa banyak ya, yang kacau lah. banyak yang kacau lah. Betul. Jadi banyak juga perhotelan. Kebetulan saya ini guys lulusan perhotelan pariwisata, dan untungnya saya ini ngikut Pak Andi. Ya. Kalau nggak gitu pada saat pandemi corona ini mungkin saya Sepi juga semua. pusing juga Betul. Pak. Ya pusing Kena juga krisis, karena ya. kena krisis. Betul. Nah, dan hebohnya nih Pak Andi ya, kok di saat krisis teman-teman, Ya. kok malah beli yang kita naiki nih ya, yaitu Mercedes-Benz SLK 250 2 pintu. Ya. Kok bisa Pak Andi? Dan Oke. alasannya kenapa kok di saat krisis kok saya mau beli Mercedes ini? Kok Oke. berani? Padahal banyak di luaran sana yang Bingung gitu. bingung. Yang mungkin Oke. bisa diceritakan Pak Andi. Wah ini pertanyaannya tajam banget nih Pak Kenny. Lord. Gak apa-apa, tapi ini membuka pola pikir kita semua ya. Jadi bukannya kita mau pamerkan kita punya mobil, tidak ya. Tapi Betul. yang saya katakan di sini adalah yang saya dapatkan hari ini itu adalah impian saya berapa tahun yang lalu. Tapi banyak orang melihatnya saat krisis beli mobil, bukan. Betul. Sebelum krisis ini ada, saya sudah punya impian ini. Luar biasa. Berarti Jadi- dimulai dari impian ya? Iya. Oke. Jadi bukan saat krisis saya langsung beli, enggak. Betul. Ini kalau saya boleh sharing Pak Kenny, Betul, saya pengen silakan, beli Pak. mobil Mercedes itu tahun 2016. 2016. Tapi karena naik dan turun bisnis saya belum bisa kesampaian. Betul. Tapi banyak orang melihat krisis beli mobil, bukan itu Pak Kenny. Tapi sebelum itu saya sudah men-setting dan mengerjakan bisnis ini sampai all out, kerja keras sampai akhirnya dapat. Betul. Nah, kalau menjawab kenapa saat krisis belinya ya, karena gini, saya punya satu perumpamaan. Ini mungkin membuka pola pikir Anda. Saya punya gelas ya. Gelas itu isinya airnya separuh. Oke. Menurut Pak Kenny, separuh kosong atau separuh penuh? Separuh kosong. Separuh kosong ya. Betul. Kalau saya separuh penuh. Kenapa Pak? Menurut Anda semua, separuh kosong atau separuh penuh? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Begitu ya. Sama di krisis ini ada yang ngomong krisis. Kalau saya mikirnya bukan krisis. Setiap krisis pasti ada peluang. Oh, luar biasa ya. Jadi Betul setiap ya? krisis ada kesempatan dan peluang. Iya, jadi di gelasnya sama ya, tapi Betul. cara melihatnya itu berbeda, betul nggak? Betul. Nah, saya melihat bukan saat pandemi corona ini krisis, tapi ada peluang. Betul. Nah, kenapa banyak orang ini, ya saya belajar dari orang yang sudah sukses ya, kenapa saat krisis kok ada banyak orang kaya baru? Betul. Nah, karena orang kaya itu bukan masalah kayanya, tapi mindsetnya itu melihat peluang di setiap krisis. Luar biasa. Nah, masalahnya kita semua pakai ini, banyak orang ketakutan keluar rumah, kenapa? Ya, Ya karena ini, virus ini ya. bombardir, Atau mindsetnya negatif, jadi tidak sempat Ya. melihat peluangnya Pak Betul. Kenny. Nah, Jadi ditutup dengan mindset yang negatif. Padahal kondisinya sama loh. Ya, Ya, tapi jadi cara berpikirnya berbeda. Harus Anda memiliki mindset positif ya. Ya. Jadi Anda bisa seperti Pak Andi. Nah, ngomong-ngomong Pak Andi, kan kita ini kan di era yang namanya pandemi Betul. corona, kita kan social distancing dan sebagainya ya. Betul. Apakah komunitas Yes ini salah satu solusi yang tepat Pak Andi? Nah, ini menyambung cerita gelas kosong tadi. Betul. Separuh kosong atau separuh penuh. Betul. Ya. Nah, justru saya melihat di kondisi tengah krisis ini ya,
bisnis yang kita kerjakan sekarang Betul. Pak Kenny itu adalah jawaban untuk orang yang mengalami krisis. Dan Ya. ini saya lihat ini adalah peluang. Luar Betul nggak? biasa. Betul. Gini saya tanya, kalau waktu krisis orang butuh apa? Penghasilan tambahan, Betul. butuh income tambahan, Betul. butuh sampingan, betul nggak? Betul. Dan puji syukur 10 tahun yang lalu saya bersama mentor saya Pak Chandra sudah menyiapkan sebuah bisnis yang menyiapkan ya Betul. peluang itu untuk Anda ambil kapanpun. Kebetulan pas saat krisis ini kesempatannya. Kesempatannya Dan ya. puji syukur sekitar 4-5 tahun yang lalu kita sudah mengembangkan secara online. Betul. Jadi nggak kaget ya. Di Ya, saat social seperti ini. distancing ya Nggak nggak ada ada masalah masalah. sebenarnya. Justru Betul malah kita sekali. naik. Malah kita naik. Luar seperti biasa. itu. Ya. Jadi Ya. ya guys ya, doakan ya. Pak Andi 10 tahun, saya 5 tahun. Semoga Lebih cepat harusnya, cepat-cepat Pak ya. Kenny. Harus Semoga lebih cepat, cepat-cepat. Pak Kenny. Betul. Betul. Ya. Oke. Mungkin ada tips nggak Pak? Pesan-pesan Ya. atau motivasi untuk sahabat entrepreneur yang nonton channel YouTube ini? Oke ya, thank you Pak Kenny ya. Saya dikasih kesempatan untuk memberikan tips ya. Jadi tips saya pada video kali ini sederhana ya. Kalau Anda pengen jadi pebisnis ya, pebisnis ini seperti Anda tuh menyiapkan payung sebelum hujan. Jangan berbisnis saat Anda butuh. Betul. Jadi Anda hari ini yang mungkin masih belum punya bisnis, lagi sekolah, lagi kuliah atau lagi bekerja ya, mulailah bisnis duluan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu krisis datang kapan aja. Betul. Ya, Kita harus punya planning berarti ya. betul. Dan memulai bisnis itu harus dari yang namanya keberanian. Oke, ayo guys, Anda harus Ya. berani memulai. Silakan tonton videonya Pak Chandra yang terpopuler nomor 1 ya. Dari mana bisnis besar itu dimulai? Itu dari keberanian. Yes. Jadi yang alasan modal nggak ada alasan modal ya, karena berani apa enggak? yang Mulai penting dari- berani. Iya, Ya. berani dulu. Meskipun banyak modal kalau nggak berani juga nggak Sama bisa aja. bisnis. Betul ya? Ya, Oke. itu Pak ini. Itu ya. Tipsnya singkat ya. Oke. Tips singkat, semoga tips ini bisa menjawab kegalauan Anda semua. Ya. Dan terima kasih Pak Andi Ya, thank you Pak Kenny. atas kesempatannya untuk sharing Ya. di YouTube saya ya. Ya. Di channel YouTube saya, semoga menginspirasi, bermanfaat. Jika Oke. Anda menyukai video ini silakan like, subscribe dan komen positif dan share ke banyak orang. Kita tutup dengan salam kita Pak Andi. Oke. Selalu salam hebat. Luar Luar biasa. biasa.